Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur kembali dari lubuk hati yang dalam, dengan tulus dan ikhlas ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai malam ini, detik ini jam 7 kurang lewat 2 minit, jam di belakang kita masih diberikan kesehatan. Alhamdulillah. Karena banyak saudara-saudara awak yang merintih pingin sehat, terbaring di rumah sakit, dirawat di rumah, di klinik-klinik. Alhamdulillah. Kalau ingin merasakan nikmatnya sehat, ya sewaktu sakit, sewaktu sakit baru tahu taraso. Jadi muhasabah diri kita, ya sesekali datang ke rumah sakit, tengok teman-teman kita, begitulah. Alhamdulillah, kita masih diberikan waktu lapang. Karena kalau waktu sempit udah datang sama kita, kalau menyanyi sedolang deh payah, nggak dapat ke surau, aduh saya, begitulah. Pergunakanlah waktu lapangmu sebelum waktu sempitmu. Kan ada hadisnya itu, tanin khamsan qabla khamsin. Pergunakan 5 sebelum datang 5. Alhamdulillah, kita masih diberikan keistiqomahan hati oleh Allah untuk selalu menjalankan ibadah, untuk selalu hadir ke majlis ilmu, datang ke masjid. Yang kadang lah ibadah tapi tidak di masjid doh. Beda salat di masjid dengan di rumah, beda. Jadi itulah gunanya agama itu, mengingatkan kita selalu, mengingatkan. Salat berjamaah itu lebih utama, kata Rasul. Makanya awak kejar yang utama itu. Afdol itu kan menyatakan bahwa begitu pentingnya. Makanya ada orang yang memahami salat berjamaah itu hukumnya wajib. Itu patokan landasannya Al-Quran. Aqimus shalah, itu perintah. Dirikan salat. Wa atuz zakah, tunaikan zakat. Itu wow di sana itu. Warka'u ma'ar raki'in. Nah, itu ada di sana. Dan rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk. Jadi kalau bersama rukuk berarti salat berjamaah. Tidak ada rukuk bersama salat seorang-seorang lah. Gitu. Jadi ada yang memahami salat berjamaah itu hukumnya wajib, itu landasannya. Yang kedua menyatakan, ada sahabat Rasul, ya Rasulullah, kenapa? Saya buta, tidak bisa melihat, berjalan bagi tungkek, terus udah tua, jadi dadon kau mimpi yang kau masjid dong. Terus apakah
harus juga solat ke masjid. Kata Rasul, lai tadangah suara azan. Begitu Rasul menyampaikan. Kalau mendengar tu pakai telinga, pakai mata. Pakai telinga. Lai ya Rasulullah, datang orang tua buta lagi, udah uzur, ndak ada orang kamambak ke rumah saji, masih dianjurkan oleh Rasul untuk solat berjamaah. Jadi Bapak Ibu jamaah kaum muslimin, marilah kita istiqomah selalu. Nyu istiqomah tu bare tantangannya banyak, ado saya dan kemenghalangi awak. Nah, istiqomah terus. Setidak solat berjamaah jangan tinggal. Dalam perjalanan awak contohnya kan, berhenti dulu. Mungkin awak pergi ke pasar, pergi ke mas, terangah suruh azan, datangi itu. Begitu, menjaga ibadah tersebut. Agar kita selalu mendapat yang terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sama kita hormati Bapak Ibu pengurus Masjid Mutmainnah. Alhamdulillah kita ketemu kembali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin, orang tua kami, hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih dalam suasana Muharram, hampir-hampir menjelang pertengahan Hijrah. Lebih Bu? Ada yang kau bertanya? Boleh, tidak apa-apa. Hadirin kaum, langsung tanya ya? Iya Bu, boleh, silakan. Ya. Perempuan di masjid, lelaki rumah itu. Pembeliannya. Udah Bu? Baik, jadi hadis itu sebenarnya belum titik di sana, masih koma. Perempuan itu sholatnya di rumah. Kalau dia ke masjid, syukran, jazakallah khair, insyaallah. Kalau dia ke masjid, minta izin ke masjid, jangan dilarang. Jadi boleh perempuan itu di rumah kalau ada indikasi-indikasi yang akan menimbulkan permasalahan. Contoh, tidak aman dalam perjalanan. Itu di rumah. Yang kedua, mohon maaf, perempuan itu terlalu cantik sekali, menyelono mata orang macam ni, mandi, masya Allah, akan timbul fitnah. Itu lebih baik di rumah. Yang ketiga, akan timbul permasalahan atau maksiat-maksiat lainnya. Contohnya, pergi ke masjid menjiam orang saya kerja ya. Riba, fitnah, adu domba, itu tak boleh. Lebih baik di rumah. Makanya keluar hadis itu tentang solat berjamaah itu, salatul jamaah afdalu min salatil fardhi. Solat berjamaah itu lebih utama ketimbang dengan solat sendirian. 27, ada hadis yang lain 28, yang terkenal kita kan 27. Satu, ada hadis yang lain menjelaskan khairu sufufir rijal awwaluha. Sebaik-baik saf laki-laki dewasa itu di depan. Ini terutama kepada laki-laki, apalagi hari Jumaat. Hari Jumaat lain sampai datang duduk di belakang main handphone dulu.
Kacau. Awak kan nak jadi khatib, kan nampak tu. Kadang awak sedang khutbahnya main handphone je. La ilaha illallah. Memang duniawinya yang utamanya. Nyu sambian seibadah tu. Mungkin ketidaktahuan, tak tahulah kita, atau memang kobenya model itu perangai gitu. Tu gara-gara permainan di tangan tu. Depan. Wa syarruha akhiruha, kurang baik di belakang anak-anak. Itu hadis pendidikan itu. Wa khairun nisa, sebaik saf perempuan dewasa itu akhiruha, di belakang anak-anak. Wa syarruha awaluha, kurang baik di depan anak-anak. Jadi bapak-bapak dewasa, anak-anak laki-laki, anak-anak perempuan, ibu-ibu di belakang. Seharusnya seperti itu. Itu hadis pendidikan terhadap anak. Kalau sesekali ibu sholat asar di Masjid Muhajirin Mawar Putih, Komplek Mawar Putih, silakan. Seperti itu tuh. Bapak-bapak, anak-anak laki-laki, anak-anak perempuan di depan itu dekat ibu tuh anak-anak perempuan tuh, ibu-ibu di belakang itu. Itu psikologi anak mengatakan, Bu, psikologi anak mengatakan, tidak mungkin dia akan ribut dan motah. Ada nenek-nenek, ada ama-ama, ada ibu-ibu di belakang. Itu secara apa tuh tidak mungkin itu. Udah bisa diatur gitu. Nah, gitu caranya, teknis pendidikan. Kalau tidak akan muncul keutamaan tentang sholat berjamaah. Nah, jadi hadis itu masih sakarek bro, makanya sebaiknya jangan separuh-separuh menyampaikan kepada umat agar umat itu tidak bingung. Jadi sholat utama itu di masjid berjamaah. Nah, gitu. Kalau hari raya itu afdolnya, sunnahnya itu di lapangan. Sunnahnya. Bagaimana kok gitu? Andaikan ada perempuan-perempuan yang berhalangan, gadis-gadis remaja yang berhalangan, dia tidak boleh sholat, ke lapangan dia boleh. Tapi kalau kan masjid kan tidak mungkin. Duduk-duduknya di teras sagalnya, dia dah sholat dah. Itu dalam rangka syiar. Nah begitu. Maka sunnahnya itu sholat Idul Fitri, Idul Adha itu di lapangan. Kecuali kondisi darurat baru di masjid. Hujan hari, tidak memungkinkan tempat. Nah gitu, baru dalam masjid. Dan di lapangan itu banyak yang bisa kita lakukan. Tampaknya lapang, luas, banyak yang bisa datang ke sana tanpa ada halangan-halangan syariat. Nah jadi sholat berjamaah itu bagi perempuan boleh di masjid. Bahkan lebih afdol kalau merujuk kepada hadis itu. Hadis sama hadis tidak ada yang bentrok Bapak Ibu. Tidak ada. Ayat Quran dengan ayat Al-Quran yang lain tidak ada yang bentrok. Hadis dengan Al-Quran tidak ada yang bertentangan. Kadang pemahaman ilmu kita belum nyampai ke sana. Nah gitu. Jadi maka boleh dilihat nanti tentang bab solat berjemaah, keutamaan solat berjemaah. Apakah dalam kitab hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan sunan-sunan lainnya, atau dalam kitab Targhib wa Targhib Nasaruddin Al-Albani itu dijelaskan di sana. Salat berjamaah itu lebih afdol. Bahkan sampai-sampai Rasul sekiranya andaikan begitu pentingnya salat berjamaah itu, Rasulullah mau mendatangi rumah-rumah, ingin dibakar rumahnya, begitu. Kalau kini dilakukan itu kan gawat, main bakar sama, nah gitu. Begitu pentingnya, ya Bu ya. Jadi itu sepotong baru. Salat perempuan itu di rumah, iya. Kalau dia ke masjid jangan dilarang. Nah, gitu. Dengan indikasi syarat-syarat tertentu tadi. Nah, tentu awak ibarat apa namanya ke tentu menggalih, tentu ingin balabo. Mencari tentu ingin menang awak. Nah, itu ingin ramai berjamaah lah. Apalagi siap berjamaah itu silaturahmi terjalin, ukhuwah jalan dan segala macam. Tapi kalau akan timbul permasalahan ke masjid kita baru tidak boleh. Nah, gitu.
Tuh di rumah, lebih utama di rumah. Mungkin dia terlalu cantik, timbul fitnah, atau mungkin dia akan timbul permasalahan-masalah lain, atau tidak aman, atau dia selalu diganggu. Itu tidak boleh. Itu lebih baik di rumah, gitu kan. Nah, kalau jauh pakai mahram. Mungkin jauh, mungkin di Ponen masa Jici itu ya kan. Dia tinggal di Lubuk Tempuruang tu pakai mahram. Mahram itu apakah suami, apakah ayah, apakah saudara laki-lakinya. Ya Bu ya. Nah gitu. Yang lain boleh? Ya Pak Ji. Yang nampak ya mana Haji? Mungkin bertanya masih kita sampai. Ndak ada rancang. Gitu. Jadi tentang yang Ustaz sampaikan tadi. Ya. Di masjid Muhajirin itu Ya. laki-laki dewasa di muka. Ya. Habis itu manusia dewasa yang sampai di belakang. Ya. Itu yang terbaik. Kebetulan di kampung pun saja ambo ketek saja ambo tahu. Takah itu juga Ustaz. Masya Allah. Jadi di situ keadaan itu jadi. Ya. Kan bertentangan ibu-ibu menganyasap di muka. Sesuai itu di muka di mahdim dari sampaikan oleh pembawa acara tadi. Ya. Semoga kaji itu malam hari ini ku membawa berkah. Amin ya Rabbal alamin. Itu amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iya. Apa deh kami masalah itu mungkin apakah kami amalkan dulu atau kami lanjut ke yang biasa itu? Oh gitu. Itu sebenarnya Bapak lihat kasih pangka sebenarnya itu. Balik ke pangka. Tapi itu hadis yang menjelaskan hadis pendidikan anak dalam ibadah. Nah, dalam ibadah. Jadi apalagi kalau di kampung Pak Ji bukanlah mulai orang yang tahu mengamalkan ilmu, itu seharusnya memang seperti itu. Ilmu itu untuk diamalkan. Dia ada 3. Tungku 3 sejarangan. Ada iman, ada ilmu, ada amal. Iman itu dasar pondasi segala-galanya. Tidak ada iman tuh yang 2 tangga, tidak ada arti itu. Ilmu dan amal itu tidak ada artinya kalau tanpa iman. Maka iman itu penting. Nah, lah iman, alaman, insyaallah alaman gitu kan. Kemudian ilmu, beramal harus dengan ilmu. Kalau beramal tanpa ilmu tertolak, tidak diterima. Ilmu kalau tidak diamalkan tidak ada gunanya. Al ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Kalau ingin mendidik anak-anak awak dengan cara baik, sunnah pun terlaksana dan terjalankan, ya seperti itu. Oh kami tidak biasa, itu lain cerita tuh. Bukan biasa tidak biasa di dalam ibadah itu kan bukan kaji biasa. Gitu. Tapi kaji itu berlandasan, ada ketentuannya. Ya kalau seandainya memang ingin melakukan dan menerapkan itu, tafadhol, silakan. Gitu. Tapi soal anak ambo mengaji di situ di Muhajirin tuh, mau putih tiap hari buatan ke situ. Seperti itu. Alhamdulillah boleh Bapak Ibu dengar di situ. Tidak ada yang meribui itu. Boleh ya Ustaz, kalau awak terangkan di masjid itu kayak gitu ya Ustaz. Soalnya salam yang tadi kan itu Ustaz yang kami ibu itu banyak malahan yang anak-anak itu di belakang. Ya mungkin satu mungkin kebiasaan kita selama ini belum nyampe ke sana. Lagian mungkin belum ada guru-guru yang mengingatkan seperti itu. Nah, itu hadis pendidikan itu. Bunyi hadisnya khairu sufufir rijal awaluha, sebaik-baik saf laki-laki dewasa itu di depan anak-anak, wasyarruha akhiruha, kurang baik syarnya itu sebenarnya kan jelek itu, kurang baik di belakang anak-anak. Wa khairun nisa, sebaik saf perempuan dewasa itu akhiruha, wasyarruha awaluha, kurang baik di depan anak-anak. Gitu. Itu hadis pendidikan. Sama ibu-ibu membuat kue
Di bawah api, di atas api, tengah-tengah kue. Masak enggak? Hah? Enggak masak lain, ngui bisa tuh mah. Sama seperti itu. Psikologi anak mengatakan enggak mungkin dia ribut. Kalau ribut ikan 3 nuansa lah itu. Mulai sholat enggak tajam cali awak saya. Nya diam itu. Kenapa anak ribut di dalam sholat? Anak semua anak diungguan di situ, di belakang awak tak nampak, tak tahu. Dia bunyi di pasar raya ributnya. Coba anak itu diatur dengan strategi pendidikan dalam ibadah, insya Allah. Nah gitu, insya Allah. Anak itu kan dia masih apa tuh, masih mencari itu. Nah kita sholat ya, ndak ribut, ndak mauta, ndak bagalui. Nah gitu, ndak balari. Karena dalam masjid bukan tampik balari. Masuk, sholat sunnah, duduk, zikir, sholat, siap sholat, zikir, doa. Keluar dengan tertib. Kalau tidak percaya, cari apa-apa ibu-ibu tu. Ledo beliau lari. Tak mas. Nah, kita caranya. Ledo mota, tak mas. Nah, gitu saja. Insya Allah anak-anak kita akan terbiasa nantinya. Kalau anak dibiasa dengan kebaikan, dia akan terbiasa berbuat baik. Kalau anak biasa tidak ditegur, nyo salah dipadia saja, dia akan terbiasa seperti itu. Itu caranya. Kuncinya kan babalik awak kadang-kadang. Nah, itu makanya anak yang orang tua itu sebenarnya itu kan uswah, contoh tauladan bagi anak. Jadi kalau mau menerapkan silakan. Nah, gitu. Tapi sudah banyak tempat yang menerapkan seperti itu, mendidik anak agar dia tetap ibadah dengan baik. Kalau anaklah dari awal dia baik ibadahnya, insya Allah. Kok kadang-kadang kan hari Jumat, Allah janggui oke anak-anak tu, anak pemuda-pemuda tu, nyoba kan luik yo. Kenapa? Kebiasaan dari kecil dulu. Ya mungkin yang menunjuk muajari dado, atau mungkin salahnya dapat dipadia saja, tidak ada yang menegur, kan bisa saja. Atau menegur itu dengan kasar, dengan berang, maribu saya pulang. Soalnya itu kan tidak boleh, musirana tidak boleh. Masjid ini tempat kader pendidikan anak-anak Islam. Pertama nyampai di Madinah itu kan masjid yang dibangun dulu waktu hijrah itu. Jadi masjid itu sentral segala-galanya. Alhamdulillah masjid kita udah megah, dan ternyata kalau subuh tadangah ke Bumi Lestari itu ke rumahmu tadangah harian papa bakwah. Alhamdulillah masuk infak sekian tadangah, wah kumut mainah mas, gitu. Karena tidak ada masjid yang seperti itu, yang hari-harian itu. Alhamdulillah bagus itu. Jadi kita mengundang orang untuk beribadah. Tugas awak seperti itu. Memang tugas awak gitu. Walaupun banyak kami Ustaz. Hah? Walaupun banyak yang tidak suka gitu. Ya orang tidak suka itu orang tidak ada ilmu tentang itu. Boleh. Ria itu tidak. Pahami konsep ria dulu. Itu caranya. Paham tidak tentang ria? Apa dikatakan ria? Berbuat bukan karena Allah. Itu ria itu. Kalau berbuat karena Allah, diarian tidak di masalah. Diarian itu malahan itu memancing yang lain. Kadang-kadang ikan itu perlu dipancing loh begini. Nah gitu. Perlu dipancing ikan kok. Kadang-kadang perlu diinginkan loh orang tuh untuk beribadah. Makanya perintah zakat itu khuz min amwalihim sadaqah. Ambil, itu perintah itu. Ambillah zakatnya itu, tutahhiruhum wa tuzakkihim. Tujuannya untuk membersihan. Itu kan perintah. Jadi sebenarnya zakat itu boleh dijapui. Gitu. Bu, Pak, lo panen, bilo panen tuh. Bilo bisa kami japui. Gitu. Zakatnya mengingat Anda apa?
Bersyukur awak dingian. Menyelamatkan awak joharato supaya tidak dibakar nantinya. Syukur awak tu. Nah, orang yang nyampai pemahaman dan keilmuannya di sana, dia tidak akan salah faham, tidak akan salah dalam penilaian. Jadi silakan Pak Haji, kalau mulai tafadhol, boleh, tidak ada masalah. Tapi itu hadisnya, pendidikannya. Kalau ada nanti yang kalau awal-awal itu kan memang banyak komen-komen tuh, itu biasa tuh awal-awal tuh. Nanti mereka menyesuaikan saja ya tuh. Kalau biasa kan nanti kan jalan rutinitas biasa aja. Jadi anak perempuan, gitu. Kamu saja kamu tahu kayak itu. Iya. Paling sah paling makan dekat India. Iya. Pak, berarti di depan ibu-ibu ya? Ya. Jadi tikar itu 2. Kalau di muhajirin tuh macam tikarnya 2 atau 3. Nya kan muhajirin itu kan tikarnya penuh sadanya. Nah, tapi soft pertama itu anak-anak semuanya, anak MDA ataupun ada anak-anak yang lain. Yang bawa juamanya gitu kan, ibadah dengan neneknya, dia di depan. Nah, gitu. Nanti neneknya di belakang. Nah, ibu-ibu sama ibu-ibu di belakang. Alhamdulillah, tidak ada masalah. Tidak ada anak-anak ribut, tidak ada dia balai lari gitu kan. Dia tertib. Nah, gitu. Karena kita sudah setting, sudah desain anak itu tertib, insya Allah dia akan tertib. Nah, gitu caranya. Anak itu kan soalnya itu kan dia masih kecil, jadi butuh bimbingan. Nah, kalau kita bimbing dengan cara seperti itu, insya Allah. Tapi kalau kita biarkan saja, ya seperti itu pula lah. Gitu. Makanya ada mulai di pasar raya, masjid itu bagai gitu kan. Kancang Ustaz ceramahnya kancang loh, gitu. Salat mulainya mencikak, bagala, begini macamnya, gitu. Itu kunci. Ya nama anak mah seperti itu dunianya. Cuman strategi kita dalam cara mendidik dan membinanya, kan gitu. Ya Bu ya. Nah, kapan mulainya itu diserahkanlah kepada jemaah di sini. Nah, tapi saya ambo tahu di hadis itu tentu mau sampaikan, de ibu lah bertanya lo, gitu. Kalau ndak bertanya tentu ndak lo terkena do gitu kan. Itu hadis. Iya, itu hadis dong. Iya, itu hadis itu. Jadi hadis tentang sholat atau hadis tentang ibadah pendidikan anak. Nah, kalau cari saja di Google, mana tahu ada di masukan orang tuh ada itu. Nah, kalau ada mana tahu ada itu kan. Soft yang utama perempuan itu di belakang atau di depan. Nah, caranya sudah. Itu caranya. Oh, hadisnya. Insya Allah. Insya Allah. Tapi kan ya, itu mulai samina wa ta'ana. Ya boleh. Itu kembali kepada kita lagi. Karena yang ka salat awak dan ka ibadah awak gitu kan. Dan ka mendidik anak-anak awak. Iya, Bu. Mulainya sebenarnya itu biasa saja, ya, setting saja. Kalau yang laki laman tadi itu, laki laman tadi kan, bapak, anak siko, itu udah bagus itu. Cuman ibu-ibu buat saja 2 stiker di sana. Nanti kalau ada anak-anak, contohkan anak-anak mau sholat, apakah dia sholat asar atau sholat yang lainnya, sholat yang mana anak yang banyak, suruh dia di depan, Situ, bantang tikar lo elok, duduk lo elok, pasang sama kena. Ayo, jadi yang penting jangan kaku, biasa saja. Ayo, saf dirapat dan diluruskan, gitu, biasa saja. Tidak harus pakai upacara pula memulainya, gitu kan. Pakai upacara pula, gitu kan. Tidak harus menabi ayam lo dong. Biasa saja. Kita ibadah itu tahu ilmunya, amalkan. Nah, gitu caranya.
Kalau ambo berguru kayak gitu, Bapak Ibu. Dulu guru ambo menyampaikan istighfar berapa kali dalam siap sholat itu? 3 kali, guru. Sholat yang fardu berapa? 5. 3 kali 5 berapa? 5 balik. Berarti lebih kurang 5 balik kali mohon ampun kepada Allah. Siap, guru. Rasul dalam hadis yang lain 70 kali. Inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum. Aku mohon ampun taubat kepada Allah dalam sehari semalam min sabini marrah, 70 kali. Kalau tadi 3 kali berarti 5 balik. Manakah banyak? Oh, banyak 70, guru. Baca roh itu awak umat Nabi jo. Terus baca rohnya, guru. Tu. Tu macam. Kalau caro tu kaji menurun. Namuh dah. Siap nama, guru. Biasanya 3 kali, kini istighfar sampai balik kali siap solat. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Itu nama panjangnya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayy. Sampai balik kali. Salat yang fardu 5, sampai balik kali 5. Berapa? Matematik mah. Matematik dalam Islam tu mah. Berapa, Ustaz? 70. Gitu caranya. Bisa kan? Bisa. Sampai balik-balik kali kan enggak lamuan, terus enggak payah terus. Sajak guru menyampaikan itu, alhamdulillah diamalkan setiap waktu. Itu caranya. Ilmu itu kan untuk diamalkan. Oh, berarti pun tu menghilangkan yang dulu, bukan menghilangkan, menambah. Karena Allah menyampaikan dzikran katsira, sebanyak-banyaknya, bukrata wa asila qiyama wa qu'uda wa ala junubihim. Pagi dan petang, siang dan malam, sambil tagak, sambil duduk, sambil berbaring, tetap kita kontak kepada Allah. Gitu. Jadi ibu-ibu sedang duduk tu, kalbu kontak kepada Allah. Mendengar ceramah awak, duduk di madimah, hati kontak kepada Allah. Bahkan mohon maaf sekali lagi, bahkan dalam kamar kecil pun, dalam toilet, dalam WC, kalbu tidak boleh putus kontak kepada Allah. Kenapa seperti itu? Andaikan putus tidak kontak kepada Allah, meninggal di WC, meninggal dalam keadaan kekufuran. Itu tauhid itu. Masuk tauhid doa kan? Gitu caranya. Ilmu itu untuk diamalkan. Jadi sama langkah wah, subhanallah, 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 subhanallah. Awal langkah dari rumah kemari itu. Iringi. Jangan kosong. Isi wadhkur rabbaka fi nafsika. Sebutlah Tuhanmu di dalam dirimu. Taruih menaruih. Ada awak kajian tauhid kan? Itu di duduan. Biar saja ibu, tidak apa-apa, biar saja. Kadang dengan 2 waktu mah. Isi terus kalbu kita. Ya bu ya. Jangan sampai kosong. Ingatan awak tu. Kenapa banyak ada kesurupan? Kosong. Itu caranya. Isi lah tu. Makanya dalam kajian ilmu tauhid itu ada namanya takhalli, ada tahalli, ada tajalli. Itulah menjurus ke situ tu. Ada ibu bertanya ke, masuk situ kan. Takhalli itu yang mana? Yang mana? Tahalli itu yang mana? Takhalli itu mengosongkan seluruh sifat-sifat yang tidak baik di dalam diri. Awalnya dulu rasanya pernah kita kupas itu. Kalau Imam Ghazali ada 10 sifat-sifat yang merusak di dalam diri manusia. Ada titik-titik tertentunya itu. Jadi membaca orang tu, kalau dalam kajian ilmu tauhid, membaca orang tu sebenarnya tidak payah dong. Bisa dibaca gitu kan. Dan itu makamnya banyak yang harus dibuang. Ada 17 sifat yang harus dibuang. Nanti kalaulah dibersihkan, anggaplah ini masjid ini kita bersihkan, kosongkan semuanya, tikar, pembatas, kosong semuanya. Kalau bersih kan, lah disapu udah bersih, udah wangi.
Jangan sampai kosong, isi. Tahalli namanya itu. Itulah ada syukur, ada sabar, ada tawadhu. Ini kejadian itu. Nanti secara otomatis dia akan tajalli dengan Allah. Allah itu tidak jauh. Min habil warid, bahkan lebih dekat daripada urat lehermu. Ini tidak perlu mencari-cari Allah kemana-mana gitu kan, tidak perlu. Nah, itu tauhid. Kalau duduk tauhid, insya Allah dasar pondasi. Tidak mudah dah Bapak Ibu. 3 balik tahun Rasulullah di Mekah itu tauhid. 3 balik tahun. La ilaha illallah, Allah ahad, Allah ahad. La ilaha illallah. Tapi memang tidak ada apa-apanya di situ tu, tidak ada kekuasaan. Dicakik Nabi sedang sholat, dilantik, tidak ada apa-apa. Baru hijrah, baru Islam kuat. Ini makanya penting, kedua-duanya penting, dasar. Jadi jangan sampai kosong diri kita itu. Mangga saja awak bersyukur awak selalu. Qalbu sika kontak terus kepada Allah. Makanya dalam kajian ilmu tauhid itu ada Islam, ada iman, ada ihsan. Dalam kitab hadis itu selalu 3 serangkai itu selalu itu. Tungku 3 sejarangan. Ada guru tauhid, guru tasawuf menyatakan itu namanya tripod. Beliau sering menyimbolkan tripod. Kalau patah cie tolek, apalagi kalau patah kedua, apalagi kalau tidak ada cie lah, kacau. Dia akan kokoh. Kalau ketiga-tiganya, iman, Islam, ihsan. Kalau iman, ya mungkin kita masih, insya Allah lah, rukun iman jatuhnya tuh, jalankan. Kalau Islam, rukun Islam jatuhnya. Yang ihsan ini jatuhnya ke sana. Ihsan ini, kalau definisi Arabnya ihsan itu kan anta budallah ka'annaka fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, kan seperti itu. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihat Allah, ingat Allah melihatmu. Sabananya ihsan itu kita berbuat baik sesama makhluk, sesama manusia, qalbu kontak kepada Allah. Itu yang ihsan ya. Baik Bapak Ibu, demikian saja. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama dalam mengharungi kehidupan di dunia ini menuju kampung kita yang abadi di akhirat kelak. Ila liqa wastabiqul khairat wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.